Selamat datang di Westfield, New Jersey, sebuah kota kecil yang tenang, dipenuhi rumi-rama-rama kolonial klasik yang indah, lambang impian khas Amerika, dan di jantung ketenangan itu, berdiri tegak sebuah rumah di 657 Boulevard. Rumah ini adalah lambang kesuksesan, impian keluarga Broaddus, yang pada tahun 2014 menghabiskan hampir $1,4 juta untuk membelinya. Mereka baru saja memulai renovasi, merencanakan kehidupan baru, dan membayangkan anak-anak mereka tumbuh di sana. Mereka tidak tahu bahwa rumah itu telah menunggu mereka, atau lebih tepatnya, seseorang telah menunggu. Beberapa hari setelah penutupan penjualan, Derek Broaddus menemukan sebuah amplop tebal di kotak surat. Amplop itu tidak memiliki nama pengirim, hanya tulisan tangan yang kasar dan berat. Surat itu ditujukan kepada penghuni baru. Derek membukanya, mengharapkan ucapan selamat datang dari tetangga. Namun, kata-kata yang dia baca jauh dari keramahan kata kota itu adalah deklarasi perang psikologis. Surat itu dibuka dengan kalimat, "Rumah di 657 Boulevard telah menjadi subjek keluarga saya selama beberapa dekade. Sekarang, giliran saya." Surat itu menjelaskan bahwa The Watcher, sebutan sang penulis untuk dirinya sendiri, ditugaskan untuk mengawasi rumah itu, menunggu darah muda yang baru. The Watcher menulis tentang anak. Dia menyebut mereka dengan julukan, mengetahui persis berapa jumlahnya, dan bahkan menanyakan, apakah mereka sudah memberinya, The Watcher, izin untuk masuk. "Apakah kalian membutuhkan darah muda? Saya memintanya," tulis penguntit itu. Bayangkan kengerian itu. Seseorang tidak hanya tahu Anda pindah, tetapi juga secara aktif mengintai anak-anak Anda, mengklaim kepemilikan atas rumah yang baru saja Anda beli. Surat pertama ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan menghancurkan hidup keluarga Broaddus. Rasa aman mereka hancur seketika, dan paranoia mulai merayap masuk ke setiap sudut kehidupan mereka. Keluarga Broaddus segera menghubungi polisi Westfield. Polisi menyarankan agar mereka tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Namun, teror itu tidak berhenti. Surat-surat terus berdatangan, semakin sering dan semakin personal. Surat-surat itu menyebut perubahan yang dilakukan keluarga pada rumah, mendiskusikan di mana posisi mereka berdiri saat di halaman, bahkan menyebutkan kursi yang mereka letakkan di beranda. The Watcher tahu setiap detail kecil tentang renovasi mereka. Polisi setempat melakukan investigasi mendalam. Mereka mengambil sidik jari, sampel DNA, dan menganalisis tulisan tangan, tetapi hasilnya selalu nihil. Surat-surat itu diketik atau ditulis dengan cara yang menyamarkan identitas. Setiap kali surat baru datang, kecemasan mereka memuncak. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang mereka? Apakah dia mengawasi mereka dari dalam rumah, atau dari salah satu rumah tetangga yang tampak normal? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui mereka siang dan malam. Ketakutan ini melumpuhkan keluarga Broaddus. Mereka tidak pernah banner-banner pindah ke 657 Boulevard. Rumah impian mereka berubah menjadi penjara yang penuh ketakutan. Mereka mulai mencurigai semua orang. Tetangga eksentrik di sebelah, keluarga yang sebelumnya memiliki rumah tersebut, bahkan ada spekulasi liar tentang kultus lokal. Mereka mencoba menjual rumah itu. Tetapi bagaimana Anda bisa menjual rumah yang datang dengan penguntit yang melekat? Setiap calon pembeli harus diberitahu tentang surat-surat itu, dan tentu saja tidak ada yang mau mengambil risiko. Keluarga Broaddus terjebak. Mereka membayar hipotek dan pajak untuk rumah yang tidak bisa mereka tinggali, sementara mereka terus menerus hidup dalam ketakutan. Mereka bahkan menyewa penyelidik swasta, memasang kamera pengintai, tetapi The Watcher tetap menjadi hantu, tidak terlihat, namun selalu hadir. Tekanan finansial dan emosional ini hampir menghancurkan keluarga mereka dari dalam. Kasus ini menarik perhatian nasional. Setelah penyelidikan selama bertahun-tahun, polisi merilis informasi bahwa DNA yang ditemukan pada salah satu amplop adalah milik seorang wanita. Namun, hal itu tidak pernah mengarah pada penangkapan. Salah satu teori yang paling menonjol melibatkan keluarga Langford yang tinggal di sebelah. Putra mereka, Michael Langford, dikenal aneh, dan ayahnya sempat diduga menjadi The Watcher selama kepemilikan sebelumnya. Keluarga Langford telah tinggal di sana selama beberapa dekade, dan mereka tampaknya cocok dengan profil seseorang yang terobsesi dengan rumah tersebut. Namun, bukti fisik tidak pernah cukup kuat untuk mendakwa siapapun. Michael diinterogasi beberapa kali, tetapi dia menyangkal semuanya. Tanpa pengakuan atau bukti yang lebih kuat, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Teori lain menyebar
mulai dari agen real estate yang tidak puas hingga mantan pekerja rumah tangga, tetapi semua itu hanya spekulasi tanpa dasar. Keluarga Broaddus berjuang selama 5 tahun untuk melepaskan diri dari kutukan 657 Boulevard. Mereka akhirnya berhasil menjualnya pada tahun 2019 dengan kerugian finansial yang signifikan kepada pembeli yang tidak dikenal, dengan syarat bahwa surat-surat ancaman yang diterima akan diserahkan kepada pembeli baru. Ironisnya, setelah keluarga Broaddus pergi, tidak ada laporan publik tentang surat-surat baru yang diterima. Apakah The Watcher hanya menargetkan keluarga Broaddus? Apakah mereka sudah puas setelah berhasil mengusir mereka? Atau mungkin pembeli baru hanya memilih untuk tetap diam? Siapa The Watcher? Apakah dia adalah seorang tetangga tua yang dendam? Seorang pecundang yang ingin mempertahankan sejarah rumah itu? Atau seseorang yang hanya menikmati menyaksikan kehancuran emosional orang lain? Misteri ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang motif di baliknya. Kasus The Watcher House tetap tidak terpecahkan hingga hari ini. Rumah itu berdiri di sana, indah, tenang, dan tampaknya normal. Namun, bagi siapapun yang mengetahui kisahnya, mereka tahu bahwa di balik tirai jendela yang tertutup, mungkin ada sepasang mata yang mengawasi. Kisah ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa kadang-kadang monster paling menakutkan bukanlah yang ada di bawah tempat tidur, tetapi yang tinggal di sebelah rumah, mengawasi setiap gerakan Anda dan menunggu saat yang tepat untuk membuat kehadiran mereka diketahui. Dan jika Anda membeli rumah di 657 Boulevard, The Watcher akan memastikan Anda tahu bahwa rumah itu adalah miliknya. Kisah ini telah diadaptasi menjadi serial Netflix, membawa kengerian ini ke halayak yang lebih luas. Tetapi identitas asli The Watcher tetap menjadi salah satu misteri kejahatan sejati yang paling membingungkan di Amerika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.